Santara cuman platform. Karena buzzer tujuannya adalah mematikan citra Bosman secara karakter. Biar nggak tahu juga apa Bosman segitu kerennya hingga pantas jadi presiden kali ya, atau incumbent dapat ancaman dari Bosman karena akan membuat Indonesia sistem ekonomi negaranya berubah, beda, tidak mengikuti konsensus Washington, juga tidak akan ikut poros Beijing. Maka kesan investor dirugikan di Santara digulung ceritanya. Padahal ada 88 perusahaan UKM yang jadi penerbit di Santara, ada 43.000 investor lainnya yang tidak merasakan kerugian atas turunnya saham atau ruginya usaha UKM yang mereka pilih tidak diberitakan. Ada beberapa yang komplain digoreng buzzer terus. Sekedar mengingatkan kepada buzzer pecinta rupiah yang tidak punya harga diri apalagi jiwa nasionalis yang kerjanya membelah warga negara bangsa Indonesia bahwa kenapa lu nggak serang IDX coy? Nggak ada yang bayarin ya? Kacian deh lu. Ya udah Bosman aja yang terus diserang. Anak lu, bini lu, peliharaan lu, perlu cuan kan? Pakai aja Bosman. Hitung-hitung amal bagi Bosman. Gak baperan kita mah. Kasihan malah iya sama buzzer rupiah itu. Namun apapun itu, bagi manajemen Santara adalah sebuah masukan. Masukan untuk improvisasi. Pastinya Santara ada salahnya dan kita minta maaf untuk itu dan berjanji terus memperbaiki. Mungkin kesalahan Santara adalah tidak teliti menyeleksi bisnis UKM secara detail dan membuat investor main beli sahamnya UKM tersebut tanpa pengawasan rinci, yang mana ketika karena efek pandemi UKM tersebut merugi, investasinya jadi merugi. Investor harus mencari alasan untuk marah. Ya pilih marahin Santara aja deh. Untuk hal ini Santara terima dengan lapang hati. Namun buzzer rupiah lain lagi melihatnya. Ini bahan nih, kan rakyat nggak tahu rinci. Kan bahaya Bosman itu, jangan sampai ngetop. Kali gitu tujuannya. Sekalian aja jadi bahan menjelekkan Bosman. Lah ngapain repot-repot wahai tukang belah bangsa. Bosman udah jelek, nggak usah kalian jelekin lagi. Lalu Santara dapat ide dari keluhan investor tersebut. Ke depan agar tidak ada keluhan ke Santara atas investasi, maka akan dibuatkan klausula atau disclaimer yang dengan jelas mengatakan bagi setiap investor Anda bertanggung jawab atas pilihan investasi Anda. Teliti dan seleksi saham perusahaan UMKM Anda yang Anda pilih, karena menjadi tanggung jawab 100% atas pilihan Anda tersebut adalah Anda sendiri. Dan bagi calon penerbit kalimatnya adalah penerbit bertanggung jawab langsung atas investasi yang diberikan kepada penerbit oleh investor. Apa isi dari white paper atau prospektus adalah 100% benar dan bisa dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, akunting maupun dari sisi hukum. Nah, dengan demikian, dengan adanya dua klausul tersebut, dua disclaimer tersebut, para pihak menjadi jelas bertanggung jawab dan resiko masing-masing menanggungnya. Ketika saham Gotoh amblas ke 100 perak per lembar saham atau turun 73% dalam 6 bulan, Bosman menuliskan di IG sebuah kalimat, "Wah, pasti banyak yang untung ya, karena tidak ada satupun yang menuntut bursa IDX." Apa maksud kalimat tersebut? Ini sesungguhnya kalimat satir yang ditujukan ke buzzer rupiah yang selalu memelintir ruginya orang berinvestasi di Santara, yang diarahkan, yang diartikan oleh mereka bahwa Santara yang merugikan investor. Padahal itu masalah bisnis biasa, masalah antara penerbit atau emiten Santara secara bilateral, alias masalah internal antara investor dengan emiten UKM. Santara cuman platform. Karena buzzer tujuannya adalah mematikan citra Bosman secara karakter. Biar nggak tahu juga apa Bosman segitu kerennya hingga pantas jadi presiden kali ya, atau incumbent dapat ancaman dari Bosman karena akan membuat Indonesia sistem ekonomi negaranya berubah, beda, tidak mengikuti konsensus Washington, juga tidak akan ikut poros Beijing. Maka kesan investor dirugikan di Santara digulung ceritanya. Padahal ada 88 perusahaan UKM yang jadi penerbit di Santara, ada 43.000 investor lainnya yang tidak merasakan kerugian atas turunnya saham atau ruginya usaha UKM yang mereka pilih tidak diberitakan. Ada beberapa yang komplain digoreng buzzer terus. Sekedar mengingatkan kepada buzzer pecinta rupiah yang tidak punya harga diri apalagi jiwa nasionalis yang kerjanya membelah warga negara bangsa Indonesia bahwa kenapa lu nggak serang IDX coy? Nggak ada yang bayarin ya? Kacian deh lu. Ya udah Bosman aja yang terus diserang. Anak lu, bini lu, peliharaan lu, perlu cuan kan? Pakai aja Bosman. Hitung-hitung amal bagi Bosman. Gak baperan kita mah. Kasihan malah iya sama buzzer rupiah itu. Namun apapun itu, bagi manajemen Santara adalah sebuah masukan. Masukan untuk improvisasi. Pastinya Santara
ada salahnya dan kita minta maaf untuk itu dan berjanji terus memperbaiki. Mungkin kesalahan Santara adalah tidak teliti menyeleksi bisnis UKM secara detail dan membuat investor main beli sahamnya UKM tersebut tanpa pengawasan rinci, yang mana ketika karena efek pandemi UKM tersebut merugi, investasinya jadi merugi. Investor harus mencari alasan untuk marah, ya pilih marahin Santara aja deh. Untuk hal ini Santara terima dengan lapang hati. Namun buzzer rupiah lain lagi melihatnya. Ini bahan nih, kan rakyat nggak tahu rinci, kan bahaya bosman itu, jangan sampai ngetop. Kali gitu tujuannya. Sekalian aja jadi bahan menjelekkan bosman. Lah ngapain repot-repot, wahai tukang belah bangsa. Bosman udah jelek, nggak usah kalian jelekin lagi. Lalu Santara dapat ide dari keluhan investor tersebut. Ke depan, agar tidak ada keluhan ke Santara atas investasi, maka akan dibuatkan klausula atau disclaimer yang dengan jelas mengatakan, bagi setiap investor Anda bertanggung jawab atas pilihan investasi Anda. Teliti dan seleksi saham perusahaan UMKM Anda yang Anda pilih, karena menjadi tanggung jawab 100% atas pilihan Anda tersebut adalah Anda sendiri. Dan bagi calon penerbit kalimatnya adalah, penerbit bertanggung jawab langsung atas investasi yang diberikan kepada penerbit oleh investor. Apa isi dari white paper atau prospektus adalah 100% benar dan bisa dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, akunting maupun dari sisi hukum. Nah, dengan demikian, dengan adanya dua klausul tersebut, dua disclaimer tersebut, para pihak menjadi jelas bertanggung jawab dan resiko masing-masing menanggungnya. Mengingat saat ini di deposito di bank ada dana mengendap lebih dari 5.000 triliun rupiah. Mengingat ada 5 juta UKM kelas menengah di Indonesia yang mana 5% sampai 10%-nya siap ekspansi memerlukan dana. Menimbang bahwa deposito bank hanya sekitar 4%-an setahun. Menimbang beberapa pendapat bahwa bunga bank adalah riba. Menimbang bisnis dengan UKM secara urun dana adalah bagi hasil, tidak ada unsur bunga, dan menimbang keuntungan UKM bisa lebih besar dari bunga deposito, walaupun ada sisi mungkin rugi, namun dengan mengenal bisnisnya, mengenal pemiliknya, mengenal pengelolanya, investasi tadi kecil peluangnya untuk merugi. Dan bagilah ke beberapa UKM urun dana Anda tadi. Katakan setiap usaha diletakkan 5 juta rupiah di 5 UKM. Lalu apalagi ide Santara? Membuat dua alternatif solusi pendanaan dengan cara menerbitkan lembar saham perusahaan atau equity ala bursa, atau menggunakan tokenize ala kripto berbasis blockchain. Bagaimana itu maksudnya tokenize? Sebuah lembaga besar di Amerika yang menaungi bursa di Amerika adalah SEC atau US Security and Exchange Commission, semacam OJK-nya Amerika, yang pejabatnya yang paling revolusioner adalah Jay Clayton, mengatakan masa depan bursa efek saham adalah security token. Bursa Amerika kalau menggunakan security token market, maka akan menutup banyak lembaga seperti bank kastodian, lembaga kastodian, perusahaan security saham, bahkan lembaga seperti KPMG, EY bisa nggak dipakai. Semua didemokratisasi, di open ledger, di blockchain-kan, disekuritisasi dengan kripto. Mengingat kalimat Jay Clayton yang diucapkan baru-baru ini, maka semua manajemen Santara mendadak menjadi semangat, karena kita di Santara pada aslinya di tahun 2017 adalah memang ingin membuat security token ini, namun dilarang dan dianggap melanggar padahal belum ada aturannya. Dan di kemudian hari aturannya hadir, tapi mengcopy IDX, mengcopy bursa standar dunia, yang mana hal inilah yang membuat kejadian bermasalah antara investor dengan UKM. Lalu kemudian Santara yang disalahin. Padahal kalau di tokenize tidak akan ada masalah komplain, seperti halnya jutaan orang yang merugi di IDX, merugi di New York Stock Exchange, juga merugi di Ethereum, Doge atau Bitcoin. Tidak ada yang komplain. Jadi Santara akan memiliki jalur kedua. Kembali lagi setelah 5 tahun yang lalu kita mendistrap pasar modal urun dana, kembali kita akan lakukan, yaitu menggunakan security token market. Agaknya bosman ini penantang regulator ya. Memang nasib menjadi disruptor itu pasti menantang regulator. Kalau negara ingin pasar modalnya besar, negara ingin benar-benar menolong UKM, mohon dengan amat sangat diamkan Santara berkiprah tanpa dihalangi regulasi kuno old mind yang tidak mengikuti zaman. Kasihan 50 juta UKM yang sulit cari dana akhirnya berhutang ke rentenir, ke bank dengan minta jaminan. Kenapa tidak ke security token market aja? Santara sih berani-berani aja. Lah memang komitmennya ingin membantu UKM dan ingin membuat investor mengembangkan uangnya di tempat produktif, di sektor real.